Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Nina Bobo, oh Nina Bobo. What the? Kali ini aku bakal rekap alur cerita dari film Oh Nina Bobo. Penasaran sama ceritanya? Langsung aja, hayu meluncur. 5 tahun yang lalu, terjadi pembantaian secara misterius. Ditemukan seorang ibu mati tergantung, sang suami mati terjatuh dari tangga, dan anak gadis bungsunya Lala yang masih berumur 6 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Yang bisa selamat dari peristiwa tersebut hanya anak laki-lakinya saja yang berumur 7 tahun yang bernama Rian. Sejak saat itu, Rian mengalami trauma berat dan dirawat di panti. Kondisi emosinya pun labil dan seringkali mengalami mimpi buruk. Rian bersikap seakan-akan dia lupa terhadap semua peristiwa yang pernah dialaminya. 5 tahun kemudian, hadirlah Karina, seorang psikiater yang sedang mengambil tesis S2 dan menjadikan Rian yang sudah berumur 12 tahun sebagai objek penelitiannya. Karina ingin menjadi lulusan terbaik, sehingga Karina ingin melakukan eksperimen terhadap Rian. Ia ingin mengajak Rian kembali ke rumahnya yang lama. Karina yang sangat percaya pada teori empirisnya bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengatasi trauma adalah mengajak korban ke lokasi kejadian agar korban bisa beradaptasi dan tidak merasa takut kembali. Banyak seniornya yang mengkhawatirkan teori Karina ini. Sudah banyak dokter-dokter profesional yang gagal dalam menangani kasus Rian. Tetapi Karina bersikeras bahwa dia bisa melakukannya. Karina pun meminta kepada dosen pembimbingnya untuk mengizinkannya membawa Rian selama 1 bulan untuk menetap di rumah Rian yang lama. Dan Karina janji setelah 1 bulan Rian akan menjadi normal kembali. Pada akhirnya Karina pun diizinkan untuk melakukan eksperimen tersebut, namun hanya diberi waktu 2 minggu atau 14 hari aja Lur. Dan Karina pun sangat senang sekali. Akhirnya mereka pun berangkat, diantarkan oleh sahabatnya Karina yang bernama Bams. Sesampainya di sana, Karina menyuruh Rian untuk pergi ke atas karena kamarnya berada di lantai atas. Namun Rian malah ketakutan dan langsung lari. Ia pun memilih kamar yang ada di lantai bawah saja. Bams pun segera mengikuti kemana Rian akan pergi. Bams bertanya, mengapa Karina sangat yakin jika Rian akan sembuh dengan eksperimen ini. Karina pun menjawab jika eksperimen ini udah banyak dipraktekkan para dokter-dokter di Amerika dan hasilnya pun berhasil. Bams mengatakan mungkin kasus Rian ini berkaitan dengan makhluk halus karena bencana 5 tahun yang lalu terjadi secara misterius. Karina yang tak percaya hantu pun hanya tertawa dan menghiraukan perkataan Bams. Bams pun pamit karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Setelah Bams pulang, Karina mulai membacakan dongeng kepada Rian agar pikiran Rian tidak terus-menerus memikirkan masa lalunya. Hari pertama berjalan dengan lancar. Karina pun membuat vlog harian dan mengatakan jika hari ini kondisi Rian cukup baik. Dan Rian tertarik dengan dongeng yang Karina bacakan. Karina pun senang dan sangat yakin jika ia akan menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Hari kedua, Karina akan menghipnotis Rian. Karina bertanya, apakah Rian masih ingat peristiwa 5 tahun yang lalu? Dan tiba-tiba Rian pun kejang-kejang sambil goyang dumang.
Karina segera mengeluarkan sinar laser dan menggerakkannya ke arah kiri kanan sehingga pikiran Rian pun teralihkan dan tubuhnya rileks kembali. Setelahnya Karina pun naik ke lantai atas karena ia penasaran mengapa Rian sangat takut untuk naik ke sana. Dan setelah dicek, Karina mendapatkan sebuah ruangan yang terkunci dengan rapat dan ia tak tahu ada apa di dalam ruangan tersebut. Keesokan harinya, di hari ketiga, Karina melihat Rian sedang menatap ke arah atas rumah. Karina bertanya, Rian sedang melihat apa? Rian menjawab jika ia melihat adiknya Lala. Karina pun menyimpulkan jika Rian berhalusinasi dan menganggap jika keluarganya masih ada di rumah tersebut. Dan setelah ia amati, Rian ini gak pernah bisa tidur tenang selama 2 menit. Dan kini Karina ingin bisa memantau Rian selama 24 jam. Akhirnya Bams pun membantu Karina dengan cara memasang CCTV di kamarnya Rian. Pada saat akan memasang, tiba-tiba terdapat air menggenang di dalam kamar tersebut. Dan ternyata terdapat Rian yang sedang menenggelamkan dirinya ke dalam bathtub yang bertujuan untuk berlatih menahan nafas. Setelah dari itu Karina pun membereskan berkas-berkas yang ada di rumah tersebut. Dan ia mendapatkan sebuah catatan dari Dr. Anwar yang merupakan dokter yang pernah menangani kasus Rian dulu. Di dalam catatan tersebut terdapat larangan untuk menyanyikan lagu Nina Bobo pada Rian. Dan terdapat memory card yang menunjukkan jika Rian akan stres jika dinyanyikan lagu tersebut. Karina pun menghubungi Dr. Anwar. Dan Dr. Anwar pun menegaskan kembali jika Karina tidak boleh mencoba sekalipun untuk menyanyikan lagu Nina Bobo pada Rian. Karena takutnya kondisi Rian akan semakin buruk. Dan pada malam harinya hujan pun turun disertai dengan petir yang bergemuruh yang menyebabkan lampu rumah pun mati. Oh my god. Kalau you di lantai 2, I gak mau naik. Hari demi hari pun telah berlalu, namun tidak ada satupun cara Karina yang bisa membuat Rian sembuh. Karina pun sudah mulai merasa lelah dan terus-menerus diganggu oleh hantu-hantu keluarga Rian. Dan pada saat vlog hariannya, Karina mengatakan jika banyak pihak yang melarangnya untuk menyanyikan lagu Nina Bobo. Dan ia penasaran mengapa Rian selalu tahan nafas. Karena Karina sudah putus asa, akhirnya Karina pun mencoba menyanyikan lagu Nina Bobo pada Rian. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Dan setelah dinyanyikan, ternyata tidak terjadi hal apapun. Malahan tidur Rian yang hanya bisa tenang selama 2 menit, kini tidurnya semakin nyenyak aja seluruh. Dan keesokan harinya, tiba-tiba terdapat kartu remi dan mainan kayu di kamarnya Rian. Ada apa di balik kartu remi dan mainan kayu? Simak terus videonya seluruh. Rian yang panik pun langsung menuju kamar Karina di lantai 2. Semalam kakak nyanyi lagu Nina Bobo ya? Karina sangat senang karena lagu Nina Bobo, Rian bisa berkomunikasi kembali dengan kalimat yang lengkap. Tapi dia tahu dari mana kalau gue nyanyiin lagu itu? Dan pada malam harinya, Karina menyanyikan lagu Nina Bobo kembali. Pada saat Karina akan pergi tidur, tiba-tiba ia mendengar suara bising di lantai atas. Dan saat akan dicek, ternyata di lantai bawah sudah ada Rian. Dan Rian mengatakan jika Karina jangan pergi ke atas karena di atas berbahaya. Karina pun merasa sangat senang kembali karena sebelum 2 minggu dirinya bisa membuat Rian kembali sembuh. Dan kini Rian sudah memiliki rasa khawatir terhadap orang lain. Buktinya pada malam kemarin Rian melarangnya untuk naik ke lantai atas yang beralasan karena berbahaya. Walaupun Karina tidak tahu bahaya apa yang dimaksud Rian.
Karena ini hari ke-13, esoknya mereka akan pulang. Maka Karina mengajak Rian untuk pergi jalan-jalan melihat perkebunan. Karena itu akan sangat membantu dalam proses pemulihan kondisi Rian. Dan pada malam harinya, saat Rian akan tidur, Karina menyanyikan kembali lagu Nina Bobo. Rian yang belum tidur langsung menyuruh Karina untuk berhenti menyanyikan lagu tersebut. Rian pun menjelaskan jika dulu ibunya sering menyanyikan lagu Nina Bobo sebagai lagu pengantar tidur. Dan semenjak dari itu, muncul satu sosok hitam besar. Sosok tersebut selalu memaksanya untuk bermain kartu remi dan mainan kayu yang dijadikan sebuah bangunan. Lama-kelamaan Rian pun mulai kesal dan bosan karena ia selalu dipaksa untuk memainkan permainan tersebut. Akhirnya Rian menghancurkan bangunan kartu dan mainan kayu tersebut dan tidak akan memainkan permainan tersebut lagi. Sosok hitam itu pun marah dan langsung membantai semua keluarga Rian. Untungnya Rian selamat karena ia tahu jika hantu tersebut tidak akan bisa melihatnya jika ia tahan nafas. Oleh karena itu, sampai sekarang dirinya selalu berlatih menahan nafas. Dan sosok hitam besar tersebut menetap di salah satu ruangan di lantai 2 yang terkunci. Tak lama kemudian, tubuh Karina pun terbanting ke dinding dan sosok tersebut pun datang kembali. Bams yang sedang di rumahnya terus-menerus mencari fakta tentang lagu Nina Bobo dan ia melihat di rekaman CCTV kamar Rian jika akhir-akhir ini selalu ada sosok hitam besar di dalam kamar Rian. Bams pun segera menolong Karina dan Rian. Rian menyuruh Karina untuk tahan nafas dan mereka pun berusaha menyelamatkan diri. Semua pintu pun terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Pada akhirnya, Karina yang tak kuat menahan nafas segera diserang oleh sosok tersebut sehingga tubuhnya terbanting jatuh ke lantai bawah. Akhirnya Bams datang dan segera membawa Karina dan Rian keluar dari rumah tersebut. Akhirnya Rian pun normal kembali dan telah berhasil sembuh dari traumanya. Dan kini Karina lah yang mengalami gangguan kejiwaan dan terus-menerus menyanyikan lagu Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Nah, rumah ini terdiri dari 4 kamar, 2 di atas dan 2 di bawah. Yuk kita lihat yang di bawah. Kalau ini itu kemana ya? Iya, itu kemana ya? What the? The end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Gimana? Kalian percaya nggak kalau lagu ini berhantu? Semoga video ini menghibur. Keep enjoy and see you.